Guys, kalian pernah bayangin gak jikalau kalian terdampar di sebuah padang pasir yang gersang, dipenuhi oleh zombie, sendirian, sedikitnya sumber air serta resource lainnya, dan harus bertahan dari dehidrasi dan juga rasa haus yang kerap melanda. Ya, itulah yang harus aku hadapi di series kali ini. Tak mudah untukku melewati ini semua. Bahkan, aku harus mati berkali-kali. Meski begitu, aku bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Dan jikalau kalian mau menekan tombol subscribe dan juga like, itu akan sangat membantuku untuk melanjutkan petualangan ini. Dan inilah kisahku selama 100 hari di Minecraft Forever Stranded. Aku berada di sebuah kabin pesawat yang baru saja terjatuh. Tanpa disadari, ternyata darahku hanya 4 hati. Aku juga membawa 2 buah apel dan sebuah questbook. Beruntungnya, aku juga masih menyimpan watermelon jelly sandwich dan sebuah botol anti haredang. Lalu, aku mulai menelusuri seluruh kabin pesawat ini hingga ke bagian belakang. Ternyata, ada sebuah chest yang berisikan sebuah sapling, bone meal, dan juga beberapa botol air. Setelah aku mengambil semua isi chest tersebut, tiba-tiba ada pemberitahuan quest update. Tetapi, aku tak memperdulikannya dan segera mengambil beberapa stick dan kaktus. Setelah itu, aku membuat pagar anti-zombie menggunakan kaktus. Kemudian, aku mengambil beberapa pasir untuk nantinya kujadikan das. Aku pun mengambil hadiah dari quest dan mencoba untuk gacha. Hasilnya lumayan, aku mendapatkan beberapa mushroom yang bisa aku jadikan sebagai persediaan makananku. Lalu aku mulai menanam pohon dan mengambil semua kayunya. Setelah itu, aku membuat crafting table dan menanam pohon kembali. Terus aku ngambil kayu lagi dan menanamnya. Karena hari sudah mulai senja, aku pun masuk ke dalam kabin pesawat. Kemudian, aku melihat quest berikutnya. Tanpa pikir panjang, aku segera membuat stencil table, tool station, crafting station, part builder, dan juga pattern chest. Aku pun melanjutkan quest selanjutnya, yaitu membuat oak sieve, wooden hammer, serta wooden crook. Ternyata questnya belum selesai, karena masih ada 40 dust yang harus aku kumpulkan. Aku pun segera mengumpulkan semua dust dengan cara memukul pasir dengan wooden hammer. Setelah itu, aku melanjutkan ke quest berikutnya, yaitu drinking dirt. Hadiah dari quest ini pun bukan kaleng-kaleng guys, karena aku bisa mendapatkan 5 dirt dan 1 tambahan darah. Tentu saja, itu sangatlah menggiurkan untukku. Segeralah aku menyelesaikan quest tersebut. Aku pun membuat 2 oak barrel. Sayangnya, aku kekurangan kayu dan masih harus membuat 2 oak barrel lagi. Keesokan harinya, aku mabar bareng zombie. Lalu, aku mulai mengganti beberapa pasir dengan dirt, mengambil kayu, menanam pohon. Setelah itu, aku meletakkan silkworm pada sebuah pohon agar bisa menjadi string. Kemudian, aku mengambil kaktus dan stick. Tiba-tiba saja aku merasa haredang sekali dan aku menemukan sebuah genangan air. Aku pun langsung mendinginkan tubuhku. Aduh, haredang boy, haredang. Aslina ieu mah haredang pisan boy. Sore harinya, aku kembali membuat pagar anti zombie untuk bagian sebelah kiri pesawat. Malam harinya, aku memasukkan kaktus pada oak barrel agar bisa mendapatkan dirt. Tak lupa, aku juga membuat kasur dari string pohon yang terinfeksi oleh silkworm. Lalu aku mengambil dirt dan membuat botol air kotor. Di luar, ternyata banyak sekali zombie-zombie yang pengen ngajak aku mabar. Tetapi aku gak peduli dan kembali menyelesaikan quest. Aku pun menyelesaikan quest lainnya dan mendapatkan 3 tambahan botol anti haredang. Setelah itu, aku mulai shifting semua dust yang kumiliki. Hasilnya lumayan, aku mendapatkan beberapa seeds dan juga powered ore. Lalu, aku membuat chest dan merapikan barang-barangku.
Kemudian aku membuat beberapa ordas serta cobblestone. Aku juga membuat stone sword untuk mabar bareng zombie-zombie. Aku pun mabar bareng para zombie. Ternyata gak sia-sia aku mabar bareng zombie tadi. Dapat 2 gold armor yang udah di-enchant cuy. Karena aku udah haredang banget, jadi aku ke genangan air untuk mendinginkan suhu tubuhku. Aduh, haredang boy, haredang. Aduh, sekarat lagi. Please jangan mati, please jangan mati, please jangan mati, please jangan mati, please. Sabar. Aku pun segera respon dan mengambil barang-barangku. Lalu, aku mulai memanen kaktus dan meletakkannya pada barrel. Di hari ketiga, aku membuat oak crucible dan memeras kaktus hingga menjadi air. Lalu, aku mengambil beberapa pasir. Tiba-tiba saja, ada badai pasir di saat aku sedang mendinginkan suhu tubuhku. Tetapi, aku tak peduli dan tetap mendinginkan suhu tubuhku. Malam harinya, aku kompos beberapa kaktus dan beristirahat. Keesokan harinya, aku shifting beberapa sen hingga mendapatkan achievement shocking. Setelah itu, aku mengambil beberapa kayu. Karena aku membutuhkan banyak kaktus, jadi aku memanen beberapa kaktus. Kemudian, aku shifting beberapa dirt untuk mendapatkan small stone. Pagi harinya, aku pergi ngerendam, karena aku udah haredang banget. Terus, aku kompos kaktus lagi untuk dapetin dirt. Akhirnya, cobblestone-ku udah cukup untuk buat furnace. Lalu, aku membakar beberapa kayu untuk dapetin charcoal. Sambil nunggu charcoalku selesai, aku sempetin untuk mabar sama zombie. Tiba-tiba aja, aku melihat sosok makhluk pesugihan saat aku lagi berendam. Tetapi aku cuekin dia sambil makan kerupuk zombie. Setelah itu aku bakar kayu lagi. Karena charcoalnya masih kurang, sembari gabut aku pun menebang beberapa pohon. Pada pagi harinya aku haus, jadi aku minum terus aku isi ulang lagi airnya. Lalu aku membakar beberapa orsen. Tiba-tiba aja haredangku kambuh lagi. Jadi aku buru-buru pergi ke genangan air dan langsung ngerendam. Setelah itu aku membakar beberapa stick untuk dapetin as. Malam harinya aku mukulin pasir pakai hammer. Terus paginya aku buat shears, porcelain clay, dan juga unfire bucket. Kemudian aku bakar unfire bucketnya biar bisa dipakai. Sore harinya aku membuat lahan pertanian dan menanam beberapa seeds. Di hari ke-11, aku kasih silkworm pada sebuah pohon. Setelah dedaunan dari pohon tersebut terinfeksi, aku pun mengambilnya menggunakan shears. Kemudian, aku mengambil hadiah dari quest Need Water dan Infested. Lalu, aku mengambil beberapa ore dan ngerendam di lahan pertanian. Keesokan harinya, aku shifting semua Infested Leaves. Setelah itu, aku ngambil hadiah dari quest Ice Cube. Karena aku sering haredang, jadi aku buat tempat ngerendam di bagian belakang kabin pesawat. Adem bener. Sore harinya aku memanen hasil pertanianku dan menanamnya kembali. Pagi harinya aku membuat beberapa geld slime dan juga semua geld armor. Malam harinya aku sempetin untuk mabar sama zombie. Karena aku punya banyak iron, jadi aku buat iron sword buat mabar lagi sama zombie. Masih berani ya nantangin mabar sama aku? Rasakan ini.
Setelah menang mabar sama zombie, aku pun merayakan kemenanganku sambil makan kentang panggang. Di tengah badai pasir, aku pun kembali menantang zombie-zombie yang tersisa untuk mabar. Tapi aku malah mati konyol. Lalu aku spawn dan mengambil semua barang-barangku. Terus, aku balas dendam sama semua zombie yang telah membunuhku. Setelah itu, aku gacha hadiah quest dan hasilnya lumayan. Aku dapat 3 glowstone, sebuah stun, dan juga bookshelf. Di hari ke-17, aku memberanikan diri untuk mabar sama makhluk pesugihan. Ternyata dia lemah banget. Baru dipukul sekali doang udah meledak. Nggak seru. Lalu aku memanen beberapa kaktus. Setelah itu, aku buat beberapa porcelain clay dan langsung membuat Unfire Crucible. Kemudian, aku bakar Unfire Crucible dan mengambilnya kembali. Karena setiap harinya para zombie-zombie itu ngajakin aku mabar terus, jadi aku buat benteng dari kayu biar zombie-zombie itu nggak ngajakin aku mabar lagi. Malam harinya aku begadang shifting dirt, karena aku butuh banyak cobblestone untuk jadiin lava. Lalu aku menambahkan beberapa kayu lagi agar bentengku semakin tinggi. Aku juga memodifikasi kabin pesawat ini, karena aku membutuhkan ruangan yang lebih luas lagi. Di hari ke-21, aku membuat beberapa torch dan memasukkan cobblestone ke dalam crucible. Badai pasir pun datang kembali, dan untungnya aku bisa berlindung di kabin pesawat yang sudah aku modifikasi. Setelah itu, aku mengambil lava dan membuat cobblestone generator. Keesokan harinya, aku membuat iron pickaxe, hopper, dan block breaker. Agar cobblestone generator ini bisa menjadi mesin penghasil cobblestone otomatis tanpa aku harus mining. Akhirnya, mesin cobblestone generator otomatisku berfungsi dengan baik. Setelah itu, aku meletakkan beberapa basic drawers sebagai penyimpanan cobblestone. Pagi harinya, aku mengambil beberapa silkworm panggang dan membuka gacha. Sialnya, aku hanya mendapatkan 100 dead bass. Tapi tak mengapa, aku harus tetap bersyukur. Mungkin aku lagi gak hoki aja. Di hari ke-27, aku melihat secara langsung pedihnya azab zombie. Tiba-tiba, aku gak sengaja buka pintu dan beberapa zombie pun masuk ke dalam kabinku. Aku mencoba untuk melawan zombie-zombie itu. Tapi, aku gagal. Lalu, aku respawn dan keluar dari kabin. Dan ternyata zombinya banyak banget. Oh my god, aku bingung gimana caranya ngelawan mereka semua. Akhirnya aku mikir dan aku pancing aja mereka semua agar menjauh dari kabinku. Dan setelah aku mati berkali-kali, aku pun berhasil mengambil semua barang-barangku. Karena para zombie ini tetap menggangguku, akhirnya aku pakai cara licik untuk ngalahin mereka semua. Setelah itu, tiba-tiba aku melihat seorang penyihir dari luar kabinku. Kayaknya sih dia pengen ngajak mabar aku juga sih ya. Tapi aku gak peduli, jadi aku ngerendam aja. Karena redangku kambuh lagi. Sore harinya, aku mengambil beberapa pasir untuk shifting. Lalu, aku lanjut shifting untuk dapetin ore.
Setelah berhari-hari aku shifting, aku ngerendam sambil mabar sama zombie. Kemudian aku membakar semua ore hasil shiftingku. Lalu aku membuat tempat pembakaran di dalam kabin. Setelah itu, aku membuat fresh water, beberapa salt, dan juga zombie jerky. Di hari ke-39, aku meluaskan area pertanianku. Lalu aku gacha dan mendapatkan wooden tools, forest dan meadow heath, beberapa stone, serta slime ball dan juga ice cubes. Ya lumayan sih, nggak ampas-ampas banget. Setelah itu aku mabar sama makhluk pesugihan, tapi dia malah meledak di dekat kabinku. Oh, nyusahin banget sih ini creeper. Keesokan harinya, aku membuat bone crook dan gacha lagi. Tapi hasilnya ampas banget, sumpah dah. Cuma dapat wooden tools doang. Akhirnya aku mabar sama zombie buat ngilangin stres. Hahaha, kasian banget kejebak di situ. Mau maju kena, mundur juga kena. Setelah itu, aku membuat mixing bowl, chisel, juicer, mortar and pestle, dan juga cutting board. Lalu aku melihat seekor kelelawar di dekat bentengku. Terus aku ngambilin infested leaves, membuat silk mesh, dan lanjut shifting. Pagi harinya, para zombie datang menyerbu kabinku. Lalu aku ajak mereka semua mabar. Setelah itu, aku memanen kaktus dan tidur. Di hari ke-45, aku berhasil mengalahkan kompres zombie. Lalu, aku membuat beberapa trapdoor agar lebih mudah untuk mengalahkan para zombie. Tiba-tiba aja, the blood moon is rising. Aku pun berlindung di dalam kabin dan mencoba untuk melawan para zombie. Tiba-tiba aja ada zombie entah masuk dari mana dan menyerangku. Ini zombie goib banget ya. Lalu aku memulihkan kondisi tubuhku dan kembali melawan para zombie. Rasakan ini. Haha. Bingung ya gimana caranya buat nyerang aku. Tiba-tiba aja aku diserang. Tapi nggak tahu sama siapa. Ini siapa yang nyerang aku sih? Wah, beneran goib anjir. Lah, kenapa tiba-tiba ada zombie di sini? Fix, ini antara goib atau memang modpacknya yang ngebug. Tiba-tiba aja ada zombie jenis baru yang masuk ke dalam kabinku. Aku pun melawannya. Lalu, karena kecerobohanku, aku mati konyol lagi. Aku pun respawn dan memilih untuk berlindung dalam kabin hingga pagi datang. Pagi harinya, aku mengambil barang-barangku dan jalan-jalan santai. Senang, riang, hari yang ku nantikan. Ku sambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi bekerja. Aku pun langsung bekerja untuk mendapatkan beberapa ore.
Di hari ke-48, aku membersihkan area pertanianku karena beberapa hasil panenku gagal. Lalu, memanen beberapa bibit baru. Setelah itu, aku memukul cobblestone dengan stone hammer untuk mendapatkan gravel. Terus, aku shifting gravel agar mendapatkan bahan-bahan untuk membuat mesin auto shifting. Setelah berhari-hari aku mengumpulkan semua bahan-bahan untuk mesin auto shifting, akhirnya aku bisa membuat mesin auto shifting. Tetapi mesin auto shifting ini nggak bisa aku pakai karena mesin ini membutuhkan tenaga baterai untuk beroperasi. Aku juga nggak punya bahan-bahan untuk buat baterai. Jadi aku shifting gravel lagi agar mendapatkan diamond. Akhirnya aku pun mendapatkan diamond pertamaku. Aku pun segera merapikan barang-barangku.